Beragam kuliner khas Nusantara tercipta dari jenis ketersediaan bahan baku yang ada. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai beberapa jenis pangan yang memiliki kesamaan bahan pembuatnya. Salah satu bahan pangan yang paling banyak diolah adalah singkong. Tumbuhan dari jenis umbi-umbian ini tersebar merata di seluruh kepulauan Indonesia, sehingga menjadikan umbi yang bernama Latin Manihot utilissima ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat beragam jenis makanan. Masyarakat Sumatera Utara sudah tidak asing lagi dengan ubi. Beberapa kabupaten di Sumatera Utara merupakan penyumbang hasil komoditas ubi yang cukup besar di Pulau Sumatera, seperti Kabupaten Serdang Bedagai dan Tapanuli Tengah dengan produksi di atas 100 ton per tahun. Kandungan padi singkong dengan sedikit glukosa dan kaya akan karbohidrat menjadikannya sebagai sumber bahan makanan pokok setara beras. Selain itu, bagian daun dan batang singkong yang dihaluskan dapat digunakan sebagai obat demam, diare, dan sakit beri-beri. Bagi masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, ubi bisa diolah menjadi panganan yang cukup berkelas, yaitu pika ubi. Umumnya, ubi dapat diolah dengan cara direbus untuk dikonsumsi langsung atau dijadikan tepung singkong sebagai bahan dasar pembuatan kue. Untuk mengurangi kandungan getah yang melekat pada kulit singkong, ubi yang sudah dikupas langsung dimasukkan ke dalam ember berisi air. Ubi sengaja dicuci ulang serta disikat untuk memastikan semua kotoran tidak ada yang menempel pada umbi singkong. Selain itu, pencucian berulang mampu mengurangi kandungan asam sianida yang dapat menimbulkan rasa pahit dari umbi singkong. Untuk dapat diolah, ubi harus dihaluskan terlebih dahulu, dan proses pemarutan menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Setiap harinya, toko kue pembuat pika ubi di kawasan Kota Medan ini membutuhkan lebih dari 20 kg ubi parut sebagai bahan baku. Parutan ubi yang digunakan berupa barisan paku halus yang disusun rapat pada papan kayu, sehingga dapat menghasilkan parutan ubi yang cukup halus. Tingkat kehalusan parutan ubi akan menentukan tekstur pika ubi yang dihasilkan. Untuk memperkaya rasa pika ubi, bahan utama berupa singkong parut dicampur dengan bahan tambahan lain seperti gula, garam, dan telur. Pencampuran dilakukan dengan cara manual untuk memastikan bahwa adonan yang dihasilkan benar-benar tercampur rata. Esen pewarna makanan ditambahkan sedikit untuk mempercantik tampilan pika ubi yang dihasilkan. Adonan bingkai yang sudah jadi selanjutnya siap untuk dicetak. Pak Anto membuat adonan coklat sebagai variasi warna bika agar lebih menarik. Adonannya terbuat dari campuran bahan bika utama yang diaduk dengan coklat bubuk. Loyang bika selebar 30 x 30 cm diolesi dengan mentega tebal dan terigu. Tujuannya agar saat adonan bika sudah matang, mudah dilepas dari loyang. Dalam satu loyang, adonan disusun dengan dua variasi warna. Warna kuning lapisan pertama, kemudian ditambahkan adonan coklat di atasnya. Begitu seterusnya sampai adonan hampir memenuhi seluruh loyang.
Untuk satu kali pembuatan adonan, mampu menghasilkan sekitar 15 loyang bingka ubi. Hal ini memang sudah ditakar menyesuaikan kapasitas dari oven untuk pembakaran. Setiap hari, toko ini bisa menjual sekitar 60 loyang bingka ubi dan akan semakin meningkat penjualannya pada saat hari raya dan tahun baru. Dari semua proses yang dilakukan, proses pembakaran merupakan kegiatan yang paling lama. Kita membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk mematangkan bingka ubi ini. Suhu oven diatur dengan panas sekitar 180 derajat. Dengan proses pematangan yang lambat, diharapkan semua lapisan bingka ubi matang merata. Jika pembakaran dilakukan dengan cepat serta menggunakan api yang besar, dikhawatirkan adonan bingka ubi hanya matang luarnya saja. Jika bingka ubi sudah matang, maka loyangnya harus digoyang-goyangkan terlebih dahulu agar proses pemindahan bingka ubi dari loyang menjadi lebih mudah. Selain itu, juga dibutuhkan proses pendinginan untuk memadatkan lapisan kue bingka yang sudah matang. Toko kue milik Pak Barkah ini mempunyai 2 jenis ukuran bingka yang berbeda. Untuk ukuran kecil biasanya dijual dengan harga Rp20.000, sedangkan untuk ukuran loyang yang lebih besar dijual dengan harga Rp45.000. Harga yang cukup pantas untuk hasil pengolahan ubi yang tidak biasa ini. Sejak 8 tahun yang lalu, kue bingka ubi ini sudah menjadi oleh-oleh para pelancong yang mengunjungi kota Medan. Gimana, udah kelar? Nah nih, ini udah ada nih bingka yang udah bisa dimakan, dicobain. Udah dinginin, Pak? Udah bisa tinggal Saya coba ya, Pak ya? Boleh. Nah. Gimana, Dol? Enak bang, Enak ya? nggak kayak bingka ubi. Oh gitu? Enak banget bang, pas Ya. manisnya. Para penikmatnya tidak hanya berasal khas kota Medan saja, namun telah menyebar hingga ke negeri jiran Malaysia.